wabarakatuh. Nah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa a'mamana amatina wa akhwalana wa akhwalatina wa masyayikhana masyayikhina khususan jami'ahum wa jami'i musannifi kutubina khususan Syekh Muhammad bin Abu Bakar wa usulihim wa furu'ihim wa syuyukhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-khamisu. Kita lanjutkan hadis yang kelima dari hadis arba'in ataupun 40 hadis yang tersusun di kitab Mawa'idul Usfuriyah. Hadis yang kelima ini iku an Abi Dzarrin Al-Ghifari, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai Abu Dzar. Annahu qala, bahwasanya Abu Dzar ini berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, hai utusannya Allah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati. Alimni, ajarilah saya, beritahu saya amalan, tentang amal yuqarribuni, yang mendekatkanku ilal jannati, kepada surga, wa yubaiduni, dan menjauhkanku minan nari, dari api neraka. Jadi hadis yang kelima ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah untuk diajari, untuk diberitahu tentang sebuah amal yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka. Qala idza amilta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan. Kemudian Rasulullah menjawab, idza amilta sayyi'atan, ketika kamu beramal yang buruk, fa'atbiha hasanatan, maka ikutilah amal buruk itu dengan amal-amal. Maksudnya setelah engkau melakukan keburukan, setelah engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ini tutuplah dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi amal-amal kita yang baik itu bisa menutup amal-amal buruk kita. Karena Allah hitung-hitungannya itu tidak seperti matematika. Allah senantiasa mempunyai kepinginan hambanya ini menjadi hamba yang baik, sehingga ketika seorang hamba melakukan kebaikan, itu ketika hamba masih niat melakukan kebaikan, itu oleh Allah sudah dicatat sebagai kebaikan. Orang yang berniat melakukan kebaikan, itu oleh Allah sudah dicatat kebaikan.
Terus kalau kebaikan yang diniatkan ini dijalankan, dikerjakan, maka dia akan mendapatkan kedua kebaikan. Beda dengan amal buruk. Ketika seseorang berniat melakukan perbuatan buruk, ini oleh Allah belum dicatat keburukan. Masih niat saja belum dicatat keburukan. Kalau dia sampai menjalankan keburukan itu, baru oleh Allah dicatat keburukan satu. Tetapi kalau dia sudah berniat melakukan keburukan, kok tidak jadi melakukan keburukan itu, maka oleh Allah dicatat sebagai kebaikan. Makanya orang yang melakukan satu keburukan dibanding dengan satu kebaikan, keburukannya ini sudah tertutup. Karena satu kebaikan yang sudah dikerjakan ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang bisa mendekatkan kita kepada surga, kemudian menjauhkan kita dari api neraka, itu ketika kita melakukan kebaikan, pokoknya harus ditutup dengan melakukan kebaikan. Tapi bukan berarti terus kita diperintah melakukan keburukan baru melakukan kebaikan, enggak. Ya, kalau enggak melakukan keburukan yang dilakukan baik-baik, ya malah lebih baik. Jangan terus ya udah kalau gitu tak buruk dulu, nanti ya ditutup dengan kebaikan. Ya sama saja kalau seperti itu, nilainya impas jadinya, tidak ada untungnya. Maksudnya kalau kita sudah terlanjur berbuat buruk, ini oleh Allah diperintahkan, oleh Rasulullah diperintahkan untuk sesegera berbuat kebaikan, sehingga keburukan yang sudah dikerjakan ini tertutup oleh kebaikan yang dilakukan. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah ucapan la ilaha illallah itu juga termasuk sebagian dari kebaikan itu ya Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya. Hiya ahsanul hasanati. Ucapan la ilaha illallah itu sebaik-baiknya kebaikan. Jadi sebaik-baiknya kebaikan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Mengapa kok la ilaha illallah menjadi sebaik-baiknya kebaikan? Karena la ilaha illallah ini kunci dari segala amal. Kunci dari setiap kebaikan. Seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia orang yang yakin kepada Allah, orang yang mengakui keesaan Allah. Bisa dikatakan orang yang beriman. Orang yang sudah melafadzkan la ilaha illallah ini orang yang yakin kepada Allah. Padahal yakin, iman itu menjadi pokok dari segala amal. Sebaik apapun amal kita, ketika tidak didasari dengan keimanan, tidak ada keimanan kepada Allah, maka kebaikan itu tidak akan bernilai kebaikan di akhir. Contoh, ada orang tidak beriman kepada Allah, terus dia melakukan kebaikan. Nah ini besok di yaumil akhir, ketika bertemu dengan Allah, kebaikan yang sudah dia lakukan ini tidak ada gunanya.
karena sudah tidak ada keyakinan kepada Allah. Makanya la ilaha illallah ini sebaik-baiknya kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi menjadi kunci dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang hakiki. Wa ala hadza hikayatun. Dari ini ada sebuah cerita. Anna rajulan kana wafiqan bi Arafatin wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Ada seorang laki-laki ini yang tinggal di tanah Araf. Di tangannya ini dia memegang 7 buah batu. Faqad asyhadu anni inda rabbina bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi seseorang ini memegang batu 7 buah, kemudian batu ini dibacakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi dia mengucapkan syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini di depan batu ini tadi. Intinya mempersaksikan syahadatnya kepada batu ini tadi. Fanama. Setelah itu dia tidur. Ini laki-laki ini juga memang sebagian dari wali-wali Allah. Fara'a fil manami kama yara an-naimu ka'annal qiyamat qad qamat. Di dalam tidurnya ini dia bermimpi seakan-akan kiamat ini telah datang. Wa annahu husiba, dan dia ini sedang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam mimpinya ini datang kiamat, dia ini pas dihisab oleh Allah. Fawajabat lahun nar, sehingga dalam hisabnya ini, dalam hitung-hitungannya Allah, dia ini termasuk orang yang ahli neraka. Dah, kamu ahli neraka, kamu jatahnya di neraka. Fa akhadathul malaikatu falamma dhahabu bihi ila babin nari fa idzan hajar. Akhirnya malaikat ini membawa dia ke neraka, digeret ke neraka. Ketika malaikat ini sampai ke depan pintu neraka, fa'idzan, tiba-tiba hajaru min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nari. Batu-batu yang dia bacakan kalimat syahadat tadi menjatuhkan diri di pintu neraka. Jadi begitu sampai di depan pintunya, pintu neraka, mau memasukkan lelaki ini ke dalam neraka, batu yang dia bacakan kalimat syahadat ini tadi tiba-tiba jatuh menutupi pintu neraka. Fajtama'at al malaikatul azab ala raf'ihi. Kemudian karena pintunya terhalang batu ini tadi, malaikat ini berkumpul, sudah mau ngangkat batunya, mau diangkat, diambil. Falam yutikuhu, tapi tidak kuat, entah seberapa besarnya, tidak kuat. Malaikat ini kumpul, tidak kuat mengambil batu yang menutupi pintu
neraka. Nah, akhirnya dia tidak bisa dimasukkan ke neraka. Summasiko ila babin akhara. Pintu ini tidak bisa masuk. Akhirnya digiring ke pintu yang lain. Nah, dikisahkan pintu neraka itu ada 7. Akhirnya digiring ke pintu yang lain. Nah, sampai ke pintu yang kedua. Fa'idzan alaihi hajarun akharun min tilkal ahjari as-sab'ati. Kemudian begitu sampai di pintu selanjutnya, tiba-tiba jatuh lagi batunya. Jadi ada 7 batu tadi. Di pintu yang pertama jatuh 1 batu. Kemudian digeret ke pintu yang kedua, jatuh lagi 1 batu, menutup pintu neraka. Falam yakdir al malaikatu ala raf'ihi. Ini malaikat mau mengambil batunya, ini tidak kuat lagi. Di pintu yang kedua, bingung ini. Di pintu yang pertama tadi sudah ditutup oleh batu. Pintu kedua mau masuk, ditutup oleh batu lagi. Hatta siko bihi ila bin nari. Sampai ke pintu yang ke-7, 7-7-nya makana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjari. Sampai ke 7 pintu ini tadi tertutup oleh 7 batu yang dia bacakan kalimat syahadat. Bingung ini. Oleh Allah sudah diplot untuk masuk neraka, begitu digiring ke neraka, pintunya tertutup oleh batu yang dia bacakan kalimat syahadat. Tidak ada pintu yang bisa dimasuki. Sumasi kombihi, akhirnya dibawa balik ke arsy, di bawah arsy. Faqalatil malaikatu Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika. Akhirnya di bawah arsy malaikat ini bilang kepada Allah, matur ke Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui tentang perkaranya hambamu ini. Wa inna la najidu lahu sabilan ilan nari. Kita ini sudah bawa ke neraka. Tadi kata Engkau dia jatahnya di neraka. Begitu tak bawa ke neraka, tidak ada pintu masuk neraka. Makanya Engkau yang lebih tahu tentang perkara hambamu ini, ya Allah. Faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, abdi, hei hambaku, asyhadta, telah mempersaksikan engkau al-ahjaro kepada beberapa batu. Falam tudayyi haqqaka, dan batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu atas persaksianmu atas batu itu. Batu-batu yang engkau persaksikan itu tadi, itu tidak menyia-nyiakan apa yang engkau percayakan. Fakaifa udayyi'u ana haqqaka, bagaimana aku menyia-nyiakan hakmu, kata Allah. Batu saja yang engkau beri persaksian dengan kedua kalimat syahadat itu tidak menyia-nyiakan persaksiannya kepadamu. Bagaimana saya ini bisa menyia-nyiakan hakmu, kata Allah. Wa ana syahidun bi syahadatika, sedangkan saya ini, kata Allah, saya ini menyaksikan tentang persaksianmu. Batu yang menyaksikan syahadatmu saja ini membelamu
untuk tidak masuk ke dalam neraka. Bagaimana saya tidak membelamu? Bagaimana saya tidak menunaikan hakmu? Padahal saya ini zat yang menyaksikan atas persaksian. Qala adkhiluhu al-jannah. Kemudian Allah berkata, dah sekarang masuklah kamu ke dalam surga. Akhirnya oleh malaikat digiring ke surga, tidak jadi ke neraka. Karena pintu nerakanya sudah tutup karena persaksian lelaki tadi kepada 7 buah batu. Sehingga batu yang dia persaksikan ini tadi, ini menutup pintu-pintu neraka. Akhirnya digiring ke neraka, ke surga. Falamma qaruba min babil jinani. Ketika sudah sampai ke dekatnya pintu surga, idzan tiba-tiba abwabuha mughlaqatun. Tiba-tiba pintunya surga ini semuanya tertutup. Ini dibawa ke neraka. Pintu-pintu neraka ini tertutup oleh batu-batu yang dia beri persaksian. Nah, kemudian digiring ke surga. Begitu mau masuk pintu surga, pintu-pintu surga tertutup. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah. Nah, sehingga datanglah persaksian asyhadu alla ilaha illallah. Persaksiannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanyalah Allah. Begitu datang persaksian la ilaha illallah ini tadi, wa futihat abwabun wa futihat al abwabu kulluha fadakhala ar-rajul. Akhirnya pintu-pintu surga ini terbuka semua. Masuklah lelaki ini ke dalam surga. Itulah yang menjadikan la ilaha illallah itu menjadi kuncinya surga. Karena surga itu hanya bisa dibeli dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaik apapun amal seseorang, sehebat apapun sedekahnya, sedermawan apapun dia, setinggi apapun ilmunya, tetapi ketika tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, mustahil dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kuncinya surga itu ya hanya la ilaha illallah. Tapi seburuk apapun dia, sebejat apapun seseorang, ketika dia masih mau dan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bisa dipastikan dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang ada yang merasakan neraka dulu, jadi nunggu antrian, dicuci dulu di neraka, berapa tahun di neraka baru diangkat ke dalam surga. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ini dibawa sampai dia mati, ini bisa dipastikan dia nanti pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haka al-Imam Az-Zahidu Sayyidil Mufti rahmatullahi alaihi. Imam Az-Zahid ini menceritakan, yaitu Sayyidul Mufti, pendekarnya fatwa, orang yang ahli fatwa. Imam Az-Zahid ini mendapat cerita ini an abihi al-Mufti rahmatullahi alaihi. Dia mendapat cerita ini dari ayahnya, juga seorang
mufti, seorang ahli fatwa. Qala inna Musa sholawatullahi alaihi. Abinya Imam Zahid ini mengatakan bahwasanya Nabi Musa sholawatullahi alaihi itu naja rabbahu. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam ini bermunajat kepada Allah. Faqala ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbatahu binikmatika wa rizkika. Ya Allah, ini munajatnya Nabi Musa kepada Allah. Nabi Musa ini dikenal sebagai nabi yang sering berkomunikasi kepada Allah, sering berbicara dengan Allah. Nabi Musa ini bermunajat kepada Allah, ya Allah, Engkau telah menjadikan makhluk warabbatahu, dan Engkau memelihara makhluk itu. Engkau menciptakan makhluk, kebutuhannya juga Engkau penuhi, Engkau juga memeliharanya dengan nikmat-nikmat-Mu, wa rizkika, dengan rizki-rizki-Mu. Rizki Engkau yang nanggung, nikmat Engkau yang berikan, Engkau yang menciptakan, semuanya atas pengawasan. Summa taj'aluhu yaumal qiyamati fi narika. Tapi kemudian Engkau di yaumil qiyamah memasukkan dia ke dalam neraka. Ini menurut Nabi Musa aneh. Engkau itu yang menciptakan makhluk, Engkau yang menghidupi makhluk, Engkau yang memberikan nikmat kepada makhluk, Engkau yang memberi rizki kepada makhluk. Nah setelah itu di yaumil qiyamah Engkau memasukkan makhluk tersebut ke dalam neraka. Lucu menurut Nabi Musa. Protes ini, nadanya nada protes. Karena menurut Nabi Musa ya aneh. Dia yang menciptakan, dia yang mencukupi semua kebutuhannya, tetapi pada akhirnya di yaumil qiyamah dia disiksa. Fa'auha Allahu ta'ala ilaihi. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ayya Musa, hei Musa, kum, sekarang berdirilah, fazra zur'an. Dah, sekarang kamu berdiri Nabi Musa. Jadi Allah itu menjawabnya tidak langsung. Mengapa alasannya? Tapi oleh Allah Nabi Musa ini juga diperintah untuk berpikir, diperintah untuk berlogika. Dah, sekarang kamu berdirilah, kamu tanamlah padi. Oleh Allah Nabi Musa ini diperintah untuk menanam padi. Karena yang memerintah Allah, fazar'ahu wasaqahu wa qama alaihi hatta hasadahu. Akhirnya Nabi Musa menjalankan perintah Allah, menanam padi. Setelah ditanam juga disirami, dipupuk, dirawat, sampai ditunggu berbulan-bulan, sampai dipanen. Setelah dipanen, wadasahu, kemudian padinya digiling. Faqala lahu ma fa'alta bizar'ika ya Musa. Kemudian setelah itu Allah bertanya kepada Nabi Musa, hei Musa, apa yang engkau kerjakan dengan padimu? Apa yang engkau kerjakan dengan tanamanmu?
Qala qad rafa'tuhu. Nabi Musa menjawab, saya sudah memanen, saya sudah mengambil hasil dari tanaman saya. Qala Allah Ta'ala, fama tarakta minhu syai'an. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, dari panenmu itu ada enggak yang kau tinggalkan? Apa semuanya kamu ambil atau ada yang kau tinggalkan? Qala ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi. Ya Allah, ya saya tidak meninggalkan kecuali barang-barang yang tidak ada gunanya, yang tidak ada kebaikannya. Ya yang tak ambil yang ada isinya. Misalkan padi ya yang ada isinya. Oh yang gabuk yang tidak ada isinya ya tak tinggal, tak buang. Untuk apa dibawa? Tidak ada gunanya. Yang tak ambil yang berisi. Qala Allah ya Musa. Kemudian Allah menjawab, hei Musa, ya Musa, fa ini udkhilun nara man la khaira fihi. Hei Musa, ketahuilah bahwasanya aku memasukkan seseorang ke dalam neraka, itulah khaira fihi, orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Jadi orang yang tak masukkan ke dalam neraka itu adalah orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya sama seperti kamu. Kalau kamu panen yang tidak ada baiknya, yang tidak ada isinya kan kamu tinggal. Saya juga begitu, kata Allah. Orang-orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali ya tak masukkan ke dalam neraka. Untuk apa dimasukkan ke dalam surga? Kamu saja yang hasil panenmu yang tidak ada isinya kamu tinggal kok. Kamu ambil yang ada isinya saja. Yang tidak ada isinya ya udah tinggal, tidak usah dibawa, buang saja. Orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali ya udah masukkan ke neraka. Qala Musa man huwa. Akhirnya tanya lagi Nabi Musa, terus siapa itu ya Allah? Orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Qala alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali yaitu orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali yaitu orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan rizki, tetapi tetap tidak mau mengakui bahwasanya Allah lah Tuhannya. Tidak mau mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Yaitulah orang-orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Orang-orang itulah yang aku masukkan ke dalam neraka. Jadi insya Allah kalau kita masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kalimat ini kita pegang sampai di akhir hayat kita, sudah bisa dipastikan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun seburuk apapun tingkah kita, tapi kalau kita bertingkah buruk, banyak berbuat dosa, ya tetap walaupun kita pada akhirnya nanti masuk ke dalam neraka, ke dalam surga, tetap ngicipi neraka dulu. Ibarat kita punya hutang ya dibayar hutangnya dulu.
Hitung-hitungannya diselesaikan dulu, baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita hingga akhir hayat kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.